Shalom, salam kasih, salam bersama-sama lagi di dalam renungan harian kita. Kita puji syukur bersama dapat mengikuti setiap hari, setiap waktu untuk mempelajari serta mendengarkan renungan untuk diri kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, kami berserah kepadamu. Berkati kami saat mendengar firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah Daud dan Goliat. Ayat renungan di dalam 1 Samuel 17 ayat 4 berkata, "Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat. Dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pernah sekali saya dijemput untuk pergi ke permainan bola keranjang di Los Angeles Lakers. Saya tidak ingat banyak tentang permainan, tetapi sudah tentu saya masih ingat semua laki-laki yang bermain pada malam itu adalah lebih tinggi daripada saya dan sangat kuat serta tangkas. Pada ketinggian 6 kaki saya tidaklah begitu tinggi, tetapi di Filipina ketinggian ini adalah agak tinggi. Ketinggian beberapa pemain bola keranjang di Amerika Serikat boleh mencecah lebih daripada 7 kaki. Dan mereka kelihatan setinggi bangunan pencakar langit apabila Anda berdiri di sebelah mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pernahkah kamu berdiri bersampingan dengan orang yang lebih tinggi dengan kamu? Saya pernah juga pada saat bersekolah di Unai, ada seorang laki-laki sahabat yang berasal daripada Papua. Dia sangat tinggi. Apabila bercakap dengan laki-laki ini, kita harus menengok ke atas karena tidak sama ketinggiannya. Dia, jikalau kita katakan seperti tangan ini, laki-laki itu lebih tinggi dan ini kita dan ini laki-laki dari Papua itu. Apabila kita harus menengok, kita harus menoleh ke atas seperti ini. Jadi itulah, kalau saudara-saudara pernah bertemu dengan orang yang lebih tinggi, maka kita tahu bagaimana situasinya. Namun demikian, para pemain bola keranjang profesional yang tinggi ini pun akan kelihatan seperti orang kerdil berbanding dengan Goliat yang ketinggiannya adalah lebih daripada 9 kaki. Saya bayangkan setiap orang mau Goliat menyertai pasukan bola keranjang mereka karena dia tidak pernah pun melompat untuk masukkan bola ke dalam keranjang yang 10 kaki tinggi itu. Sudah pastinya setiap orang, kalau kita berpikir tentang permainan bola keranjang, pastinya orang-orang inginkan kalau tentang Goliat, mau dia masuk dalam pasukan bola keranjang karena ketinggiannya. Kita tahu kisah tentang Daud yang masih muda telah datang ke perkemahan dan berhadapan dengan segala jenis rintangan daripada saudara-saudara yang lebih tua dan Raja Saul apabila dia menawarkan diri untuk bertarung dengan gladiator yang besar, pendekar bangsa Filistin. Nampaknya pada masa itu raja sekalipun tidak mengambil pelajaran daripada kehidupan Yosua bahwa dia harus mengambil kira kuasa Tuhan apabila berhadapan dengan kuasa-kuasa kejahatan di bumi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa saja yang kelihatan besar di bumi ini hanya seperti semut di mata Tuhan. Kita perlu mempunyai perspektif sedemikian rupa dalam peperangan kita melawan kejahatan. Kita kena ingat bahwa apabila kita menggunakan kekuatan kita sendiri, pastinya semut yang kecil itu pun kita akan risau, takut. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, apapun yang besar di mata kita, di mata Tuhan itu sudah kecil, lebih kecil kali daripada semut. Ini berarti apa yang kita boleh pelajari daripada Yosua adalah dia berserah kepada Tuhan. Dia benar-benar percaya bahwa imannya akan lebih teguh dan imannya itu benar-benar percaya kepada Tuhan satu-satunya sehingga dia memenangi setiap peperangan yang dia
adahkan, dia ikuti. Jadi saudara-saudara, kita perlu mempunyai perspektif, pandangan sedemikian rupa dalam peperangan kita melawan kejahatan, bahwa Tuhan ada bersama kita, yang besar kelihatan kecil di mata Tuhan. Daud, gembala yang berani, telah belajar dalam peperangannya melawan singa dan beruang, bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar semua berlari dan menjadi selamat. Amsal 18 ayat 10. Daud mempunyai perspektif yang sama seperti Yosua dan fahaman apabila berada di sebelah Tuhan yang Maha Kuasa. Seorang yang mempunyai ketinggian 9 kaki adalah lebih kecil daripada kecil. Daud mampu mengalahkan Goliat karena dia percaya kepada menara yang kuat. Dia percaya kepada Tuhan. Tuhan sendiri memimpin batu itu untuk terkena sasaran sehingga membunuh Gergasi dan mempunyai kemenangan bagi Israel. Saudara, ingat, Daud menang bukan karena dirinya sendiri. Daud menang menumbangkan Goliat karena ada Tuhan menyertai. Setiap alunan, setiap pusingan dan batu yang terbang terkena kepada Daud dipimpin oleh Tuhan. Kita kena ingat, kita juga harus seperti Daud. Apabila kita berserah kepada Tuhan, apapun peralatan yang kita gunakan, apapun cara kita untuk melayani, pastinya akan berhasil apabila Tuhan kita andalkan. Kiranya kita diberkati dengan firman Tuhan saat ini. Mari berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan dengan kisah yang kami dengar tentang Daud yang melawan Goliat, dia menang. Semua itu karena ada Tuhan yang dia percaya. Kami juga pada saat ini menyerahkan diri kami kepada Tuhan karena kami percaya apapun yang kami laksanakan, tiada halangan yang dapat menghalangi Tuhan. Karena Tuhan adalah yang paling berkuasa dalam setiap pelayanan. Inilah doa kami serahkan hidup diri kami. Dalam nama Yesus, amin.